Dan bulan November semuanya alhamdulillah hafal juz Hafal 30. semuanya. Bapak Ibu Wah, gurunya Masya Allah. masih bisa menyempatkan tanda tangan jam 3 itu, 3 Untung sore itu. bisa dikejar ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak, doa Bapak, duh saya sedih. Alhamdulillah ya. Doa Bapak terijabah Ya, siap. gitu. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Semantul, kali ini kita akan memulai kembali Cast to Core atau podcast Mantul Corner. Setelah kemarin kita sempat vakum dulu selama beberapa waktu, hari ini kita kembali lagi dengan tamu yang sangat spesial, di mana beliau ini merupakan seorang founding father, istilahnya adalah seorang yang memang mendirikan SMA Negeri 2 Lembang. Kalau tidak ada beliau mungkin teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 2 Lembang tidak mungkin sekolah ada di SMA Negeri 2 Lembang ini. Ya, perkenalkan salah satu founding father kita yaitu Bapak Muhammad Samsul Arifin MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Retno. Iya, alhamdulillah. Teman-teman semua udah baik? Alhamdulillah baik Pak. Udah lama ya Pak nggak ke sekolah. Betul. 2020 Bapak meninggalkan Semandua. Mohon iya meninggalkan sekolah. Itu sedih banget Pak di kalangan kami guru-guru terutama. Setelah mungkin pindah tugas ke Batu Jajar, kemudian sekarang ke Cikarang Pusat ya Pak ya. Betul. Bisa diceritakan Pak mungkin kesibukan saat-saat ini di Cikarang Pusat sebagai kepala sekolah? Iya betul. Kalau kesibukan hampir sama kepala sekolah tuh ya, memimpin lembaga hampir sama. Yang berbeda tentu karakteristik dan permasalahannya yang berbeda itu. Setiap sekolah pasti mempunyai permasalahan yang berbeda, tetapi inti yang dikerjakannya sama. Nah ini dimanapun Bapak menjabat dan memimpin, tentu sama semangat dan visinya sama. Ingin memajukan lembaga yang dipimpin gitu ya. Amin. Cuma karakteristik dari siswa dan latar belakang orang tua, letak geografis itu yang berbeda. Itu yang membedakan seninya di situ. Ada seni yang berbeda dalam membangun dan meningkatkan suatu lembaga atau sekolah. Di situ bedanya. Oke. Sama gini Pak, tadi kan Bapak baru sampai ke SMA Negeri 2 Lembang, terus saya lihat Bapak berkeliling tadi. Betul. Nah, ketika berkeliling tadi, kemudian Bapak melihat suasana di SMA Negeri 2 Lembang saat ini, apa sih yang ada di pikiran Bapak ketika baru nih sekian lama meninggalkan SMA Negeri 2 Lembang, kemudian kembali lagi ke sini? Apa sih? Bisa diceritakan? Setiap sudut dilihat keliling sekolah banyak perubahan ya Pak. Alhamdulillah banyak perubahan, lebih tertata rapi. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah mulai ada penambahan jumlah kelas ya. Iya Pak, alhamdulillah sudah dibangun oleh komite ya. Sekarang udah naik ke atas. Memang dulu kita rencanakan itu untuk naik. Ada yang di komite. Alhamdulillah udah tertata rapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ada sedikit yang mungkin belum disempurnakan ya. Mungkin karena masih baru juga, masih pembangunan ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah Bapak cukup bangga dan senang dengan Semandua Lembang ini. Dari tahun ke tahun pasti ada ya Pak ya. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Alhamdulillah. Oke. Nah, berbicara soal SMA Negeri 2 Lembang nih ya Pak ya. Seperti yang mungkin masyarakat Lembang ketahui, kita ketahui juga bahwasannya dari lama itu, dari tahun ke tahun SMA Negeri di Lembang itu cuman ada satu ya Pak. SMA Negeri 1 Lembang. Nah, kebetulan juga Bapak kan menjadi salah satu guru di SMA Negeri 1 Lembang tersebut. Nah, boleh diceritakan Pak, awalnya seperti apa sih sampai pada akhirnya Bapak sebagai guru SMA Negeri 1 Lembang tersebut pada awalnya memutuskan untuk saya kayaknya harus membuat satu sekolah lagi di Lembang. Bisa diceritakan mungkin Pak? Oke, Mang Retno ini ceritanya cukup panjang kalau ceritanya. Nah, ini kita coba reduksi perpendek. Oke, boleh karena Pak. Ini betul-betul luar biasa dalam rangka merintis Semandua Lembang ini. Di tahun 2015 awalnya. 2015 itu waktu itu Seman 1 Lembang itu sudah mencapai 45 rombel. Oh iya. Nah nih 15 di Bandung Barat waktu itu kita sudah melampaui permen ya, yang waktu itu hanya mengisyaratkan sekolah besar itu 27 rombel. Tetapi ada waktu itu belum alih kelola, masih di Bandung Barat. Nah, kita diskusi dengan Ibu Agustin, Bu Kepala Dinas waktu itu, dengan Pak Kabid juga, bahwa
dimungkinkan untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah besar yang tidak mengikuti lagi Hmm. kategori A27, enggak seperti itu. Jadi Oh iya. diperbolehkan lebih dari 27. Iya. Nah, waktu itu sehingga karena Kecamatan Lembang ini ada 15 desa Iya dan cukup banyak, Pak. SMP-nya waktu itu sudah 6 SMP negeri, Iya, sehingga output SMP itu kan besar dan betul. ekspektasi masyarakat Lembang untuk bisa, nah ini mengenyam pendidikan anaknya di Seman Satu Lembang cukup besar ini. Iya. Nah, animo cukup besar sehingga kita ada keterbatasan ruangan kelas, sehingga pada waktu 2015 sudah mencapai 45 rombel, Wah, luar paling besar banyak waktu itu. sekali ya, Pak. Nah, sehingga hal ini itu pun masih ada yang tidak diterima juga, belum bisa Iya. diakomodir. Ini yang kami sampaikan ke Kepala Dinas dan Pak Kabid pada waktu itu masih di Bandung Barat. Akhirnya direspon oleh Ibu Kadis, Ibu Agustin untuk merintis filial. Nah, Iya. itu filial. Jadi Masih filial pada saat itu. merintis filial dan itu di last minute, bahkan sudah selesai itu hari terakhir pendaftaran kita Oh, mendapatkan siswa. mendapatkan Oh, persetujuan persetujuan. bahwa Oh, iya, dibolehkan. betul Jadi betul. itu di hari terakhir pendaftaran nanti, sehingga kami bekerja keras waktu itu, saya dan Pak Dedi Iya. berdua itu bagaimana Pak Dedi kita harus merespon ini karena ekspektasi masyarakat juga sudah besar tentang sekolah negeri. Akhirnya dari sekian banyak orang tua yang menginginkan anaknya terakomodir itu, kita ajak dialog begitu. Nah, Iya. kita kumpulkan lagi. Padahal ini sudah 15 kelas padahal itu. Ya, ini Iya. habis ada 3 kelas lagi yang masyarakat tuh ingin anaknya tetap diakomodir. Akhirnya kita tawarkan bagaimana kalau seandainya nanti ke depan putra-putri ibu ini tidak di Seman Satu Lembang tapi di Rintisan Seman Dua Dua Lembang. Lembang. Tapi sementara nanti di sini dulu nih Oke. pembelajarannya. Akhirnya alhamdulillah orang tua pada setuju. Iya, Nah, udah setuju. Jadi alhamdulillah. tahun 2015 itulah Mm. pecahnya munculnya embrio Iya, nih. muncul SMA Negeri 2 Muncul Lembang. rintisan, Oh, masih rintisan. masih rintisan Seman Dua Lembang dengan 3 rombel. Oh, Dengan 3 rombel, alhamdulillah. alhamdullah itu waktu itu izin operasionalnya oleh Ibu Agustin dikeluarkan pada waktu itu. Iya. Nah, sehingga 3 rombel ini kita laksanakan KBM sementara di Seman Satu Lembang. Kebetulan Mm. pada waktu itu Bapak di Wakasek Sarpas Sarana Prasarana Seman Satu Lembang Iya. ada masjid yang sudah tidak dipakai waktu itu. Oh, jadi Nah, karena udah punya yang dipergunakanlah. baru dan Iya. yang lama kita pergunakan. Kemudian kita juga punya auditorium. Iya. Nah, karena auditorium sifatnya kan insidental dipakainya, Iya, nggak kita setiap pakai hari ya ya, nggak Pak. setiap hari, kita pakai juga jadi dua Oh, rombel. Nah, alhamdulillah, sehingga subhanallah. 3 rombel itu bisa terlaksana di Seman Satu Lembang Oh, pembelajarannya. Karena ini sifatnya rintisan dan sudah mendapatkan izin operasional, sehingga Bapak harus membentuk tim juga iya, dengan betul. manajemen yang terpisah dengan Seman SMA 1. Nah, ini juga luar biasa ini pengalaman itu. Iya. Jadi ada teman-teman yang membantu Bapak pada waktu itu, termasuk salah satunya Pak Ferry ya, Iya, Pak Pak Ferry Ferry. Ferdiansyah. Ya, itu ada Bu Siska, Iya, Bu Pak Siska. Ari, Pak dan Pak Ari. Arif. Nah, ini Wah, beliau ini terkenal dia. dengan guru-guru SM3T. Oh, Nah, iya betul. ini dulu di SMA 1 Lembang. Iya. Alhamdulillah beliau-beliau ini bisa membantu. Satu lagi Pak Norman waktu itu. Wah, Pak Pak Norman. Norman itu Bapak minta bantuannya untuk di TU-nya, Iya. TU-nya yang mengurusi semua waktu itu karena situasi darurat ya. Iya. Kita izinnya mendadak sehingga alhamdulillah bisa berjalan. Dengan Alhamdulillah. keterbatasan itu embrio yang 3 kelas ini berjalan terus. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian di Alhamdulillah. tahun 2017 tahun kedua tuh mereka naik kelas 11 itu kan alih kelola. Nah, ini Oh, dari kabupaten ke provinsi. provinsi. Nah, ini sehingga pada waktu itu Bapak juga masih menunggu respon dari dinas provinsi ya. Apakah ini akan dilanjutkan embrio yang 3 ini Iya, atau atau tidak? bagaimana Atau bagaimana ini? seterusnya? Nah, alhamdulillahnya itu Pak Kadis, Pak Hadadi pada waktu itu kunjungan pertama SMA itu sekolah Seman Satu Lembang yang dikunjungi pada waktu itu. Saya masih ingat Iya. itu. Sehingga permasalahan ini saya sampaikan ke beliau, ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kami mempunyai 2 embrio Seman Dua Lembang ini. Nah, ini sekarang sudah alih kelola, ini seperti apa kelanjutannya? Apakah mau diteruskan atau ini selesai aja digabung ke Seman Satu Lembang? Iya. Alhamdulillah Pak Kadis, Pak Hadadi pada waktu mengatakan dilanjut Pak Samsul. Nah, ini Alhamdulillah, Nah, ini Masya Allah. terus dilanjutkan sehingga ini
semangat makin ini, Iya, wah ini maju nih iya, sama ini dua bisa semakin nih. ya semakin amunisi semangat makin besar, semangat makin besar. Iya. Tapi ada kendala lagi. Nah, Oh, ini ada rintangannya ada kendala lagi lagi. kata beliau, "Ya, kalau filial ya harus mempunyai tempat sendiri, Iya, tempat jangan menghidup sendiri. terus di sini." Nah, ini jadi tantangan besar lagi. Mm-mm. Waduh, ini harus mencari tempat. Nah, ini Iya betul. alhamdulillah pada waktu itu Bapak ditemani juga oleh Pak Marsudi. Wah, Pak Nah, teman ini, Marsudi ini ya teman sahabat Bapak ini. Bapak pengawas. Betul, saya dengan Pak Marsudi ini kita harus cari tempat bagaimana nih. Iya. Akhirnya dengan beliau kami mendatangi juga Pak ini yang anggota DPR Pak Inen Haji Inen, Oh, iya. anggota DPR di Kabupaten Badar. Kebetulan Mhm. beliau kan dekat dengan sekolah. Kebetulan waktu itu pernah menjadi komite sekolah Seman Satu Lembang. Oh. Nah, Iya, iya. kami dengan beliau rembukan, Pak Haji ini gimana ya kita untuk Seman 2 Lembang ini nggak punya tempat ini. Kemudian alhamdulillah diagendakan bisa bertemu dengan Pak almarhum Pak Bupati Pak Abu Bakar. Oh, Pak Kita Bakar. diterima di kediaman beliau. Saya masih ingat pagi-pagi sekali itu, masih sebelum jam 7 itu. Ya Allah, Kita sudah ya Allah. menunggu di kediaman beliau. Alhamdulillah kita bertiga diterima, saya Pak Marsudi Pak Haji Inan pada waktu itu. Disampaikan ini ke beliau, maaf Pak Bupati ini kami dan teman-teman ini dengan Pak Haji Inan juga ini silaturahim yang pertama, kedua ingin minta bantuan mungkin gitu Iya, kan. terkait SMA Negeri 2 Lembang Walaupun ini. SMA itu sudah alih kelola ke provinsi, Iya. tapi ini yang sekolah ini kan warga Lembang ini, Oh. warga Bandung Barat. Iya. Nah, kebetulan provinsi sudah merestui kami untuk melanjutkan filial ini, filial Iya. embrio ini menjadi filial SMA Negeri 2 Lembang. Menurut Bapak bagaimana nih? Jadi Bapak belum minta bantuan gedung, Oh, belum ini, belum. masih itu dulu. Kayak Oh memberitahu iya betul, ini bahwasannya mau ada seperti SMA apa? Negeri Ya, 2 apakah Lembang. setuju nggak dengan ini diteruskan? Iya. Di luar ekspektasi Bapak itu waktu itu. Alhamdulillah responnya sangat bagus. Oh ya nih, Alhamdulillah. masyarakat Lembang sudah saatnya membutuhkan hadirnya Seman 2 Lembang. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, setelah itu baru Bapak mau melanjutkan lagi. Permasalahannya Pak Bupati belum punya tempatnya. Nah, itu dia. Ini Kita masih iya, di SMA 1 betul. soalnya. Kami kalau villa ini kan sudah mandiri, Pak Bupati ini harus punya tempat sendiri untuk proses pembelajarannya. Sejenak beliau merenung dan alhamdulillah beliau mengatakan ada tempat yang bisa digunakan sementara Pak Samsul itu, yaitu gedung itu Balai Latihan Tenaga Kerja dan itu Transmigrasi. Iya. Nah ini, jadi itu selama ini sudah beberapa tahun itu ternyata tidak berfungsi, tidak dimanfaatkan, Iya. tidak ada aktivitas. Dan alhamdulillah pada waktu saat itu juga Pak Bupati menelpon Pak Kadisnya itu, Iya. ya itu Pak Ing namanya, masih ingat Pak Ing namanya, Pak itu Ing. ditelepon langsung agar itu bisa dimanfaatkan oleh Seman 2 Lembang dulu, dipinjamkan dulu. Iya. Seman 2 Yang di Lembang. depan alun-alun itu ya, Depan Pak ya? alun-alun tepat di jantungnya kota Lembang itu. Betul. Strategis itu, Betul. Pak. Alhamdulillah dari situlah kami pindah ke sana. Oh, Tahun ya. 2017 yang 3 embrio itu Mm-mm. pada waktu itu belum kami bawa. Oh, belum. Jadi 2017 itu siswa baru. Oh, Nah, ya. jadi lahirnya siswa baru yang tahun 2017 ini pun juga unik. Iya. Ada sejarah tersendiri nih. Wah, Ada saudara bisa sendiri. diceritakan mungkin, Betul, Pak? betul nih. Jadi sebelum kami bawa yang 3 embrio yang 3 rombel tadi Seman 1 itu, kami kan sudah menerima yang baru lagi 2017 Iya, itu. Nah, betul. jadi proses pada waktu itu mengurus penegrian. Penegrian Seman 2 Lembang sekaligus itu izin operasional dari provinsi. Bapak masih ingat itu. Besok itu pendaftaran online PPDB. Iya. Hari ini itu Bapak mengurus izin penegrian. Wah. Dan izin operasional. Ini secara logika nih. Iya. Nggak mungkin ini SK itu bisa selesai 1 hari. Iya, betul. Nggak mungkin. Kayak wah, kayaknya Nggak masih mungkin. lama nih Orang gitu. lain kan ada yang bertahun-tahun saya. Iya, iya, itu. betul. Tapi berkat pertolongan Allah saja, itu Bapak pagi mengurus itu dibantu juga. Bapak tidak akan pernah melupakan bantuan Pak Dian juga bagian kurikulum di provinsi. Itu yang membantu luar biasa. Pagi diproses, kemudian juga pada itu ketua balainya Pak Amar merespon juga. Alhamdulillah di konsep saat hari itu juga SK-nya jam 2:30 itu SK selesai di konsep, diketik, mau tinggal tanda tangan Pak Kadis. Iya.
Pak Kadis itu udah mengangkat koper mau keluar ke ruangan. Wah, udah Wah, mau itu udah pulang itu kayaknya. betul-betul the last minute itu. Iya. Pak Kadis jangan pulang dulu katanya ini. Ini kalau Bapak nggak tanda tangan besok kami nggak bisa ikut Nggak PPDB online. ya, Nah, PPDB online. ini luar biasa. Alhamdulillah, jadi Pak Kadis tanda tangan pada itu, Iya. SKN tanda tangan, kita bisa Wah. besoknya Pak Dian langsung jam 3 itu membuka admin untuk Seman 2 Lembang, Lembang. untuk bisa online PPDB-nya. Alhamdulillah, Ini Masya luar dalam Allah. satu hari. Dalam satu hari Jadi saja. ya, ini kalau saya bilang ke teman-teman, itu keajaiban katanya. Iya, Keajaiban itu. keajaiban. Iya, Betul, Pak. bagaimana SK bisa satu hari selesai gitu. Iya. Nah, ini luar biasa, alhamdulillah, itu berkat pertolongan Allah ya. Alhamdulillah. Dan juga itu tadi support dan pertolongan dari Pak Dian kurikulum, kemudian Pak Amar Wah. ketua balai, Iya. dan Pak Kadis sendiri, Pak Hadadi sendiri Masya Allah. masih bisa menyempatkan tanda tangan jam 3 itu, 3 Untung sore itu. bisa dikejar ya, Pak ya. Nah, Alhamdulillah. itulah yang cerita yang angkatan 2017 Iya. pada saat kita mendapatkan gedung itu. Tentu ini juga pada waktu di awal setelah kita menerima, alhamdulillah kita dapat 6 kelas pada waktu itu. Wah, lumayan ya, Pak, Padahal banyak Padahal bisa lebih dari 6, tapi kan kita juga Oh. melihat kemampuan guru dan ruangan. ruangan. Sehingga kami putuskan kita ngambil 6 kelas pada waktu itu di tahun Iya. 2017 itu dengan kampus baru hasil pinjaman dari Pak Iya. Bupati. Nah, itu di depan alun-alun itu alhamdulillah itu 6 Alhamdulillah. kelas. Nah itu. Tetapi juga tantangan tidak berhenti sampai di situ. Oh, Karena ada itu lagi Pak pasti ya. karena gini, itu kan bekas balai latihan kerja ya. Lama nggak digunakan. Iya. Dan pada waktu itu pernah dipakai untuk salah satu ormas gitu ya, kepemudaan, ormas kepemudaan. Sehingga pada waktu kita masuk di sana, ya belum ready, belum siap untuk digunakan ruang-ruangannya itu. Harus ada yang dibenah Iya. ya Pak ya. Dan lagi juga masih kosong, belum ada meubilernya juga. Iya. Kemudian juga ruangan belum Belum memadai belum lah ada ya, masih tingkat istilahnya. kebocoran masih tinggi. Betul-betul, ini tantangan baru lagi nih. Ini harus dibenahi dulu Betul, sebelum jadi digunakan. agar siap untuk menjadi kelas dan untuk pembelajaran. Iya. Tapi alhamdulillah dengan dukungan teman-teman, wabil khusus juga terima kasih kepada Ibu Nenden ini, Bu Alhamdulillah. Nenden, Bu Tejani sini yang Wah, membantu Bu Teja. Bapak dari awal mendirikan SMA 2 Lembang. Wah, iya, alhamdulillah, Masya Iya, Allah. kemudian tenisnya dengan Pak Ferry, dengan Iya. dulu awal-awal itu ada Pak Wahid dulu di awal juga, Oh iya, yang Pak Wahid. pontang-panting bagaimana ini Iya. sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. mereka teman-teman itu akhirnya layak untuk digunakan Untuk sebagai digunakan KBM. sebagai 6, sekolah iya, gitu. 6 kelas. Nah, 6 kelas. tidak sampai berhenti di situ. Ini ceritanya ternyata ini tantangan terus berlanjut ini. Pasti ya Pak ya. Terus Dan bagaimana? tantangannya di mana? Di yang 3 embrio tadi itu. Iya. Yang selama ini dia belajar di Seman 1. Satu. Nah, begitu kita punya kampus di situ, kan mau kita pindahkan Harusnya ini. Nah, dipindahkan. nggak mau mereka Oh, pindah nggak itu. mau. Nah, bukannya nggak mau siswanya ya, tapi Iya. ada nggak semuanya sih. Ada beberapa siswa yang ingin tetap di sana di Seman 1. Oh, Kemudian jadi juga ada pro betul, kontranya ada juga ya. beberapa orang tua siswa juga, aduh Pak, ini kagok atuh, ini sudah kelas 11 tinggal setahun lagi. Iya. Bagaimana kalau tetap di Seman 1? Tentu saya ceritakan secara yuridis ini Bapak Ibu ini adalah rintisan Seman 2 Lembang. Iya. Bahkan Bapak Ibu sudah tanda tangan nih semua. Pada waktu itu setuju putra-putri nanti ke depannya kalau ini jadi menjadi rintisan Seman 2 Lembang. Lembang. Tapi ada kurang lebih hampir 40%. Iya. Jadi 40% itu menginginkan, karena mereka juga bermusyawarah begitu. Yang 40% ini menginginkan, mereka ingin bisa dipertimbangkan tetap di Seman 1. Oh, Lembang. berarti 60%-nya 60% sebenarnya setuju. setuju. Nah, ini cukup bagi Bapak ini agak ini menggelitik juga gini ya. Iya. Nah, di awalnya beliau setuju, tapi sekarang tinggal setahun lagi ingin tetap di Seman 1 Lembang. Tapi secara yuridis kan mereka rintisan Seman 2 Lembang. Iya. Sehingga pada waktu itu kami sarankan Bapak Ibu untuk memutuskan ini tentu polisinya bukan di kepala sekolah. Nah, ini karena secara yuridis Bapak Ibu ini di Seman 2 Lembang. Akhirnya beliau perwakilan orang tua siswa ke dinas provinsi. Nah, kami di sana dipertemukan dengan kepala sekolah Seman 1 Lembang, Iya. Bapak sendiri dengan perwakilan orang tua yang ingin Oke. tetap Seman 1 Lembang. Akhirnya di balai, masih ingat saya di balai itu oleh Pak Amar, ketua balainya, itu provinsi begini, hakikatnya pendidikan itu kan kewajiban negara dan hak masyarakat. Dicari jalan terbaiknya, Ya. jalan kemaslahatan mungkin gitulah ini. Sehingga pada waktu itu balai atau dinas mengizinkan yang 40% ini untuk gabung di Seman 1 Lembang. Yang 60% silakan tetap di Seman 2 Lembang. Tentu Bapak karena
ini dulu awalnya Bapak merintis ini mereka bersama-sama, tentu Bapak nggak ingin dipisahkan gitu loh. Iya. Akhirnya Bapak memberi keputusan, atau Bapak membuat mungkin yang terbaik bagi Bapak ini terbaik. Saya nggak mau anaknya terpisah-pisah ini. Iya. Oke, kalau dinas mengizinkan mereka yang 40% di Seman Satu Lembang, yang 60 di sana juga sekalian aja gitu Iya. nih. Jadi akhirnya yang 60% pun Bapak persilahkan untuk bergabung di Seman Satu Lembang. Oh, Karena prinsip Bapak, saya nggak mau lah anak-anak terpisah ini. betul. Angkatan pertama ini kok jadi Seman 1, Seman 2. Iya. Akhirnya mungkin lebih bermaslahat dan lebih baik kalau mereka bersatu lagi. Di SMA 1. Akhirnya yang embrio itu Ya. ke Seman Satu Satu Lembang. Lembang. Ya Nah, ini Allah. itu. Agak Aduh, sedih juga betul, sebenarnya, Pak betul ya. ini. Betul, karena anak-anak yang 60% ini sebetulnya berat hati. Iya. Nggak mau mereka Nggak mau ke bahkan. SMA 1 Betul, sebetulnya ya, betul. Pak. Bahkan waktu di kelas masih ingat tuh, pada nangis itu di kelas itu. Oh, Masya Kami ingin Allah. dengan Bapak gitu ya. Iya. Tapi ya kata saya, Bapak nggak ingin kalian terpisah. Nah, Iya. ini kalian harus tetap bersatu, Embri ini. Sedih juga Alhamdulillah. sama Betul, bapaknya ya, betul, Pak. betul. Akhirnya mereka bersatu di Seman Satu Lembang. Alhamdulillah. Berarti Jadi secara resmi SMA 2 itu di tahun 2017, 2017. betul, 6 kelas. 6 kelas. Cukup banyak ya, Pak, Cukup banyak, sebagai betul. sekolah baru menerima 6 kelas gitu. Betul, karena output SMP pada waktu itu 2017 itu memang cukup besar. Jadi Iya. kalau itu hampir 3.000 siswa SMP itu. Betul. Jadi kalau 3.000 siswa ini disebar ke negeri dan swasta itu semuanya penuh harusnya itu. Nah, Betul. itu pun 6 kelas karena kita tadi itu keterbatasan tenaga pendidik. Oh, Nah, yang iya. kedua keterbatasan Kelas ruangan. juga. Betul juga. Nah, itu. Kalau Sehingga tidak tak- salah SMA Negeri 2 Lembang juga berbarengan dengan SMP 6 ya, Pak ya? Betul, Betul. Jadi betul, hampir bersamaan SMP sampai itu 6. sudah 5 sekolah, kemudian ditambah 1 sekolah Iya, lagi betul. yaitu SMP 6. 6 udah jadi 6 sekolah ya. Jadi 6 sekolah. Itu negerinya, gitu. belum Negerinya, swastanya. belum Betul, swastanya. swastanya. Jadi Betul. kayak betul kata Bapak, tidak tertampung semua jika Mm. SMA di Lembang itu hanya SMA Negeri 1 Betul, Lembang. betul, nggak akan terlalu semua. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Iya. begini Pak, Bapak kan selama menjabat di kepala sekolah itu paling sering di depan alun-alun ya Pak, yang Betul, gedung lama itu. gedung lama. Ada Betul, gak sih betul. Pak kenangan-kenangan tertentu interaksi antara Bapak dengan sekolah, mungkin dengan guru, Iya, betul. yang sangat Bapak ingat sampai sekarang gitu? Betul. Ini sangat banyak kenangannya ya. Oh, Masya Allah. Karena kita tepat di front ya, di front kota kecamatan ya, di pas depan alun-alun. Jadi ini alhamdulillahnya itu kan satu pintu ya, satu Iya, pintu satu sehingga mudah gerbang. ya, satu gerbang sehingga mudah dalam pengamanannya, mendisiplinkan anak-anak lebih mudah karena Iya. saat satu pintu itu. Tapi dengan kondisi karena itu bekas diklat tadi itu, tentu ada hal yang yang itu harus memerlukan strategi dan keberanian untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang out of the box gitu ya. Iya. Itu yang selama ini Bapak kadang-kadang pemikiran itu tidak muncul dari Bapak. Yang ini Bapak salut dan terima kasih ke teman-teman semua itu pada saat terjadi kita tahun kedua. 2017 kan 6 kelas nih. Iya. Tahun kedua tuh kita berani ngambil 8 kelas. Wah, banyak Ini juga. dulu Bapak nggak berpikir sampai ke sana karena kita udah ada tambahan guru nih. Iya, Ada guru pindah dari sama 10 pindah ke kita, dari Iya. Cikarang pindah ke kita, dari Cianjur ke kita, Bu Ani waktu itu. Sehingga pada waktu teman-teman Pak kita berani 8 kelas Pak. Pak Fahri dan teman-teman itu. Iya. Iya, terus kelasnya di mana kata Pak? Ini kelas apa? Kita nama udah pas-pasan begini. Iya. Bapak udah waktu itu udah kita harus cari tempat baru lagi gitu ya, untuk pembelajarannya. Tapi ini inisiatif ini muncul betul-betul di luar ekspektasi Bapak. Dari teman-teman. Pak, kita kan punya 8 kantin di dalam itu ya. Iya. Bagaimana kalau kantin kita jadikan kelas? Gimana caranya? 2 kantin Pak, jadikan 1 kelas. 2 kantin 1 kelas. Masya Allah. Nah ini jalan keluar ini dari teman-teman datangnya, Iya. bukan dari Bapak. Alhamdulillah pada Masya waktu itu Allah. akhirnya kantin kita minta untuk keluar. Oh, Itu. makanya dibangun di Di belakangnya, belakang, Pak. betul. Silakan kantin keluar ke belakang. Ini akan digunakan untuk kelas. Jadi itu 8 kantin jadi 4 kelas. Jadi 4 kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu luar biasa, Bu. Luar Ya, biasa ya, Pak. ya, kemudian teman-teman juga kadang-kadang ibu-ibu untuk sholat terutama ya, untuk sholat itu kadang-kadang ini kan keterbatasan waktu itu. Kita mau sholat ada mau sholat kan kecil Ada itu. kecil. Kecil, Iya, jadi Pak, anak-anak betul. pun
Bahkan anak-anak tuh sampai sholat zuhur jamaah itu di lapang tengah itu. Iya, betul. Nah itu pernah kejadian seperti Pernah itu. pernah Pak, Betul, betul. Nah itu mengadakan sholat zuhur berjamaah, berjamaah betul di betul. Iya di lapangan. lapangan itu. Betul. Sebagian ada yang Bapak ajak ke Masjid Agung yang sudah terbiasa ke Masjid Agung waktu itu. Ada Iya, beberapa siswa yang selalu di Masjid Agung. Tapi OSIS pada waktu itu Renaldi masa ketua OSISnya ya, iya, itu punya Reynaldi. gagasan, Pak kita sholatnya di, oh silahkan, itu ada luar biasa itu ketua Iya, OSIS yang pertama itu. Renaldi betul. itu luar Kebetulan biasa sekarang bekerja di gagasan-gagasannya. sini juga ya Pak. Alhamdulillah betul. Alhamdulillah, Bapak Reynaldi. Iya itu angkatan pertama, anak dedikasinya bagus, anak ini Iya, komitmennya bagus, integritasnya bagus, iya, sehingga pada waktu Bapak rekrut untuk iya. bisa bergabung di Bergabung di SMA Seman Negeri 2 2 Lembang. Lembang. Nah, Alhamdulillah. iya itu. Masya Allah. Nah, lalu begini Pak, kan pada saat itu SMA Negeri 2 Lembang baru ada di gedung depan alun-alun Alun-alun. tersebut, kan pasti ada keterbatasan dari segi mebel, Betul, 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 meja, betul, kursi, dan lain sebagainya. Apakah itu langsung dari Dinas Pendidikannya betul, yang betul. memberikan atau Iya, seperti ya. apa Pak? Ini kalau di awal berdiri memang kita belum belum dapat bantuan apa-apa dari Iya. Dinas Sarpras, itu belum. Waktu itu kita baru dapat dana bos ya. Dana bos juga pada waktu itu masih menginduk di Seman 1. Belum Oh, bisa kita kita migrasikan data anak-anak itu. Tapi ini sekali lagi ini lagi-lagi pertolongan dari Allah. Setelah kita dapat SK operasional dan penegrian itu, kami langsung mengurus NPSN sekolah. oh, Saya masih iya. ingat juga, Bapak terima kasih nih kepada Pak Gatot nih di Dinas Provinsi, Pak Gatot turun pisan atas jasa beliau. 1 minggu NPSN keluar, Bu. Masya Allah, cepat Ini ya Pak. Masya Allah, Ya Allah. Bapak banyak kemudahan dari Allah, memberikan kemudahan-kemudahan. Sekolah lain tuh sampai berbulan-bulan kadang-kadang. Iya. Kita 1 minggu NPSN keluar, Bu. Dan ini memudahkan kita apa? Memudahkan memutaskan, memigrasikan data Dapodik. Oh, iya Begitu betul. ada NPSN, Dapodik kita terbentuk. Nah, data dari Seman 1 kita Bisa iya ditarik. kita jelas dimigrasikan sehingga Iya, bosnya pun bisa terpisah. betul. Ini luar biasa, Bu. Jadi ini yang apa ya, hal-hal yang di luar ini kita Betul, ekspektasi betul, kita. betul. 1 mingguan sudah langsung keluar. Ya Allah, 1 minggu saja. sesudah SK SK secepat 1 hari itu, betul. NPSN juga Iya, secepat itu. Masya Allah. alhamdulillah itu. Memang Alhamdulillah. apa ya, ibaratnya memang sudah sama Allah sudah Betul, ditakdirkan betul, betul, bahwasanya betul. SMA Negeri 2 Lembang ini Nah, harus ada. mengenai yang membelir tadi itu, ini juga banyak ceritanya ya. Yang pertama, saya juga harus berterima kasih pada Pak Dewantara nih, kalau ada nanti menyaksikan ini Pak Dewantara. eh, Dulu kami meminjam membelir dari SMA PGRI. Oh, SMA Ya, PGRI. waktu itu kepalanya Pak Dewantara waktu itu. Pak Dewantara, saya kekurangan bangku nih. Iya, Karena tahun kedua kan 8 kelas kan, iya. otomatis kurang bangku, banyak kurangnya itu. Ada nggak bangku yang bisa dipinjam? Oh ada Pak nih, cuma kondisinya ada yang nggak layak. Iya. Biar nanti saya perbaiki kata saya. Jadi kita Yang penting ada dulu aja. betul kita tarik itu hampir hampir dua kelas 72 set bangku dari Seman PGRI, Iya. dan sebagian kita betulin sendiri. Itu kan masih kurang. Nah, masih kurang, kemana kita cari bantuan ini? Alhamdulillah Bapak dapat bantuan. Ini juga terima kasih kepada Pak Ole nih dulu. Pak Ole, kepala sekolah kepala sekolah Senakma, Senakma. peternakan. Oh, peternakan. Nah, yang Iya, di iya, Cikole iya. itu. Nah, Ada. Bapak ke sana silaturahim, alhamdulillah beliau juga kebetulan ada itu bangkunya. Iya. Walaupun bangkunya bangku model kuliah begitu ya. Betul, Nah, betul, yang betul. Berarti bangku langsung ya Pak, oh iya. maksudnya SMA Negeri 2 Lembang baru Mm-mm. ada gedungnya nih, Iya. Bapak langsung minta bantuan ke beberapa SMA Betul, tersebut dan betul langsung banget. dikirimkan. Alhamdulillah diperbolehkan Alhamdulillah. dipinjam waktu itu. Iya. Alhamdulillah, jadi ada dari Senakma, kemudian dari SMA PGRI. Alhamdulillah yang 14 rombel ini bisa terlaksana KBM-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di Jadi, kelas itu ya Pak. betul di depan Betul. alun-alun itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Nah, betul. lalu begini Pak, di SMA Negeri 2 Lembang ini dikenal di kalangan terutama di masyarakat Lembang ya Pak ya, Betul. terkenal dengan salah satu program unggulannya, Mhm. yaitu adanya beasiswa umroh bagi siswa dan juga guru yang Betul. tahfiz ya Pak ya, tahfiz Betul, tahfiz Quran. Quran. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak, apa sih yang menjadi suatu dasar Pak Iya. bahwa Bapak, wah saya sepertinya akan memberikan beasiswa ini, ada Betul, beasiswa betul. umroh. Boleh diceritakan Pak, Betul. awalnya seperti apa? Oke, masih ini memang program unggulan ini inspirasi datang ini memang penuh dengan apa ya? Tazkirah, penuh dengan perenungan ya, penuh dengan musabakah ya, apa ya, menjadi
introspeksi ya, selama ini eh, apa program kira-kira yang itu untuk kami wabil khusus sekolah yang baru ini, anak-anak ini nanti outputnya alumni yang pertama ini, wabil khusus yang pertama ini ya, itu harus bisa menjadi motivasi adik-adik kelas. Nah ini kemudian pada waktu itu berpikir mungkin program itu tidak satu kita yang di sekolahnya juga sudah apa, tapi kalau negeri kayaknya belum ada negeri itu. Iya. Kalau swasta kita kayak sekali Al-Azhar gitu mungkin beasiswa umroh udah biasa bagi Udah mereka ya. biasa, udah sering Iya, mungkin. mungkin sering itu SMA negeri. Terus Bapak kenapa harus umroh kan gitu waktu gitu ya. Iya. Pemikiran kenapa harus umroh, kenapa enggak misalkan kemana gitu ya, Iya. studi banding ke luar negeri enggak. Karena begini, orang berhasil itu biasanya satu karena memang anak itu cerdas, Iya. cerdas, mempunyai kemampuan intelektualitas tinggi, ya wajar kalau berhasil diterima di perguruan tinggi negeri favorit, ya kan memang dia cerdas, dia pintar, jadi Iya. wajar. Tapi kita juga ada faktor X kadang-kadang yang kita tidak bisa cerna dengan logika kita ya. Anak yang tidak, misalkan kecerdasan tidak terlalu tinggi misalkan ya, biasa-biasa, tapi juga berhasil. Dia berhasil menggapai perguruan tinggi yang dia cita-citakan. Nah, ini apa yang membedakan ini? Ternyata atas pengalaman juga, pengalaman Bapak itu ternyata ada faktor X yang itu juga sangat menentukan, yaitu doa. Iya. Doa. Kalau doa kita dijabah oleh Sang Khalik, itu juga cita-cita kan dikabulkan gitu ini. Iya. Tapi doa juga yang mustajab yang bagaimana? Ini penuh perenungan sebenarnya. Doa yang bagaimana? Karena kita ini di Indonesia ini hanya punya waktu mustajab. Kita nggak punya tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Berbeda dengan di Mekah. Di Mekah itu orang ada tempat mustajab, yaitu di depan multajam, di depan Ka'bah. Betul. Itu Allah akan ijabah doanya itu. Kita hanya punya waktu. Makanya pada waktu itu kita punya program juga mengajak semuanya untuk sholat tahajud. Karena itu salah satu waktu mustajab. Iya. Nah, selain umroh itu kan ada tahajud Program juga. tahajud. Nah, kemudian untuk menguatkan ikhtiar itu, maka waktu itu kita coba bagaimana kalau kita buat program umroh itu. Mengapa umroh? Karena itu nilai spiritual paling tinggi dalam syariat agama Islam itu, beribadah di Baitullah, di Mekah Mukarramah itu, karena ada tempat mustajab tadi itu. Iya. Jadi yang dulu Bapak bayangkan, yang Bapak ekspektasi besar di situ, dengan anak bisa berkesempatan umroh, bisa berdoa di tempat multajam, bahkan nanti juga di Raudhah waktu di Madinah, di Masjid Nabawi, itu kan tempat-tempat mustajab. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak nanti ini agar angkatan pertama ini ada yang berhasil gitu. Betul. Karena kebayang kalau sampai angkatan pertama ini tidak ada yang masuk perguruan tinggi negeri, wah nanti adik kelasnya seperti apa nih? Nah, iya betul. Nah, jadi untuk motivasi itu akhirnya waktu itu alhamdulillah teman-teman mendukung bagaimana kalau kita adakan infak, dan infak nanti ini kita bagi dua. Betul. 80% untuk pembiayaan umroh, 20% untuk DKSS, dana kesejahteraan sosial siswa. Nah, jadi infak ini 100% kembali ke siswa program ini. Betul. Tidak ada yang digunakan untuk sekolah, tidak ada sama sekali. Dan alhamdulillah tahun pertama kita rintis ini, tahun kedua kita berangkatkan, kalau nggak salah berapa? 3 orang ya? Tiga orang. 3 orang pertama, 3 siswa ya? 3 siswa, satu guru ya? 3 siswa, 1 guru, alhamdulillah. 2 siswa, 1 guru. Saya lupa itu. Oh, tidak salah, awal-awal itu 2 orang, tapi tanpa guru. Oh iya, betul. Yang awal 2 orang, betul. Awal-awal iya, 2 siswa, iya, betul. siswa tapi tidak didampingi dengan guru. Betul. Tahun keduanya baru ya. Tahun keduanya baru 3 siswa. Pemberangkatan kedua ya. Nah, betul. Pemberangkatan kedua baru 3 orang siswa dan 1 guru. Betul. Nah, ini alhamdulillah ternyata bisa terlaksana itu. Tentu saja ini memerlukan pengkondisian dan monitoring yang luar biasa. Karena program kalau nggak ada monitoring juga sulit untuk berhasil. Dan ini alhamdulillah Semandua Lembang ini sudah menggelinding ya, menjadi program ini sudah baik. Dan alhamdulillah Bapak juga di tempat yang baru. Di tahun pertama Bapak di tempat yang baru Semandua Cikarang Pusat sudah memberangkatkan 4. Oh, Masya Allah. 3 siswa 1 guru nih. Alhamdulillah nih. 3 siswa 1 guru kemarin. Pertama kali ya. Dan alhamdulillah. Tahun ini direncanakan 4 siswa 1 guru. Tahun ini. Masya Allah. Alhamdulillah, tentu ini alhamdulillah dapat apresiasi juga kami Bapak di Kabupaten Bekasi, banyak teman-teman yang juga ingin mengadop program ini.
Dan Bapak juga alhamdulillah kemarin menjadi PLT di Seman 1 Bojongmangu Oh iya. sejak bulan Maret. Dan Ah, alhamdulillah di sana kebetulan pengawas pembinanya juga menitipkan ingin juga ada program sekolahnya ada program tersebut. tersebut gitu. Wah, Masya Jadi Allah. program infak untuk umroh ini Bapak juga waktu Bapak jadi sampai sekarang masih PLT juga di Iya. SMA Negeri Bojongmangu itu. Oh, Masya Masih Allah. PLT juga di Bapak sana sini nih Seman 2 Cikarang Pusat, Bojongmangu kan gitu. Jadi sibuk ya Pak Jadi lumayan. alhamdulillah di Bojongmangu juga bisa berjalan Bu nih. Ah, Sudah berjalan. oh sudah mulai berjalan Sudah mulai sekarang Pak. berjalan dan mungkin tahun depan ini sudah memberangkatkan umroh juga. Wah, Masya Sama di Bojongmangu. Jadi Allah. alhamdulillah di program ini Alhamdulillah. dapat respon bagus, baik dan insya Allah ini luar biasa karena nilai religiusnya itu sangat tinggi dan bahkan paling tinggi dalam syarat kemaislaman kita. Sehingga anak yang sempat mendapatkan program itu bahkan begini, ini ada cerita menarik kemarin. Seman 2 Cikarang Pusat yang berangkat pertama ini yang kemarin mendapatkan memenangkan munakosah ya ini untuk mendapatkan satu tiket umroh itu namanya Syafa itu kemarin diterima di UGM. Wah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Lewat jalur tahfiz juga Pak. jadi UGM-nya enggak, kalau UGM-nya enggak. enggak. Jadi mereka dapat tiket umroh ya. Oh iya, Kemudian betul. alhamdulillah diterima di UGM. Wah, Alhamdulillah ini alhamdulillah. bagi kami di Cikarang Pusat ini juga prestasi tersendiri karena tembus UGM. Nah, ini baru pertama kali Seman 2 Cikarang Pusat bisa menembus ke Bisa UGM. nembus. Betul. Oh, jadi baru pertama Baru kali pertama pada kali saat itu. menembus UGM. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sekolah Iya. yang lain Amin. program ini. Nah, ternyata selain di SMA Negeri 2 Lembang, Bapak ini juga sudah menerapkan di sekolah-sekolah yang Betul, lain. betul. Tentunya program ini punya rintangan tersendiri di sekolah satu dan sekolah yang lain. Mungkin boleh diceritakan Pak bagaimana rintangannya, kemudian mungkin kan ada pro kontra Betul, ya Pak dari betul, satu betul. sekolah dengan Iya, sekolah yang lain. Bagaimana Bapak untuk menyikapi hal tersebut? iya. Betul, memang program ini tentu ada resistensi, ada ya, terutama mungkin pertama dari siswa ya ada. Iya. Yang pertama, Pak, mengapa infak kok diwajibkan gitu? Iya. Oh, 1000 iya, sehari, Pak. mengapa 1000 sehari diwajibkan? Kok harus wajib? Nah, Iya. ya, karena sekolah itu kan lembaga pendidikan, Iya, betul. mendidik. Esensi dari pendidikan itu berubahnya karakter siswa. Karakter di situ melekat akhlak. Nah, nih. Kalau pendidikan tidak bisa melakukan perubahan itu berarti ini fungsi pendidikannya yang kurang maksimal. Sehingga saya katakan kalau infak hanya sekedar himbauan itu nilai edukasinya kurang. Kurang ada ya Pak. Betul. Karena kalau himbauan kan mereka boleh enggak gitu. Boleh Boleh iya, infak, boleh boleh enggak. enggak. Nah, sedangkan kalau pendidikan itu harus merubah. Iya. Nah, merubah itu akan tercermin nanti ke perilaku, ke sikap ya. Dan tujuan dari infak ini adalah mengapa harus setiap hari, mengapa harus 1000 setiap hari. Padahal ada yang bilang begini, Pak, bagaimana kalau 10 hari aja 10.000? Iya. Tapi bukan itu, Bapak tidak membolehkan ya. Karena nanti goal tujuannya itu bukan membayar infaknya, bukan. Tapi ini menjadi habit. Nah, ini yang penting ini. Habit infak setiap Infak hari. ini menjadi habit, jadi kebiasaan. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang yang kita sebagai umat muslim kadang-kadang anak itu ini belum menyadari itu. Kalau dilihat di Al-Quran itu perintah infak dan sodako dibandingkan dengan perintah sholat itu banyak perintah infak dan sodako. Bahkan infak dan sodako ini merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah 169 itu. Jadi ini satu ciri ini yang kadang-kadang kurang disadari kadang-kadang gitu lah, disadari. Nah, sehingga pada waktu itu setelah kita jelaskan di tahun pertama masih ada gitu yang nunggak-nunggak tahun pertama itu masih tapi pembiasaan tapi alhamdulillah mulai tahun kedua ini sudah berjalan dengan bagus. Artinya sudah 95% anak yang nunggak itu biasanya yang sakit gitu. Gitu. Nggak datang ke sekolah gitu. Kadang kalau libur, alhamdulillah pun libur pun anak-anak sudah mulai terbiasa. Jadi walaupun libur mereka tetap, walaupun orang tua nggak ngasih bekal, mereka minta 1.000 untuk infak. Karena untuk membiasakan, karena membiasakan tadi itu, agar itu menjadi kebiasaan. Kalau ini menjadi kebiasaan, insya Allah nanti lulus pun ini akan terbawa terus. Betul. Nah, kayak berasa yang aneh betul, gitu mungkin kalau dia enggak, betul. Nah, ini yang kita berasa bawa. ada yang kurang gitu. Betul. Alhamdulillah dengan seiring waktu dan kita buktikan mereka juga berangkat umroh, itu trust kepercayaan dari masyarakat itu makin tinggi. Oh bener nih, infak itu dipakai untuk umroh. Betul. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah,
Di SMA Negeri 2 Lembang ini Pak banyak banget program-program religius. Mhm. Kebanyakan program unggulan kita itu adalah program religiusnya. Betul betul. Pertama adalah mungkin puasa Senin Kamis, Iya iya. terus ada program tahajud juga. Bapak Betul waktu betul. masih menjabat Betul sering betul. banget Iya iya. membangunkan kita Betul. para GPK untuk Iya, ayo sholat betul betul. tahajudnya Betul jangan betul. lupa Iya. gitu. Kemudian program infak juga, Hmm. tahfiz Quran yang mengharuskan hafal juz Hmm. 30 begitu Betul Pak. betul. Sehingga tidak jarang dari masyarakat Lembang sendiri mengatakan bahwasannya wah ini SMA Negeri 2 Lembang tuh agak mirip dengan madrasah aliyah gitu Pak. Betul betul Kebanyakan betul. Iya iya. dari masyarakat Lembang tuh seperti itu. Nah, Betul betul. bagaimana Pak pendapat Bapak terkait dari pendapat masyarakat Iya betul. tersebut? Iya kita alhamdulillah bersyukur ya kalau ada masyarakat yang seperti itu. Artinya walaupun kita sekolah negeri tapi religiusnya nampak gitu ya Iya nih. betul. Dan itu sebetulnya ya sesuai dengan tujuan fungsi dan tujuan pendidikan ya. Iya. Nah, jadi fungsi dan tujuan pendidikan kan di situ salah satunya. Jadi pendidikan kita nasional, tujuan pendidikan nasional kita masih mempunyai tujuan selain meningkatkan kompetensi peserta didik itu. Yang pertama apa? Menjadikan peserta didik untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Wah, Nah, Masya ini Allah. yang pertama dulu nih, tujuan pendidikan nasional nih. Betul. Baru nanti sehat kan itu. Iya. Ini cerdas kan itu, kemudian kreatif dari situ, kemudian menjadi anggota masyarakat yang berdemokrasi. Nah, itu. Jadi tujuan pendidikan nasional tetap yang tiga yang pertama itu iman, takwa, akhlak mulia. Nah, ini di sini. Nah, tentu ini harus bagaimana kita bisa membuat strategi agar ini bisa tercapai. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang jarang menjadi menjadi renungan atau bahan menjadi evaluasi. Kalau anak sudah lulus 3 tahun tuh yang 3 ini tercapai nggak 3 nih? Iya. Imannya bertambah, ketakwanya bertambah, akhlaknya berubah menjadi akhlak yang karimah, yang mulia. Iya. Jarang ini diperhatikan. Betul. Ini yang diperhatikan sebenarnya berapa banyak diterima di luar negeri. Nah, biasanya begitu biasanya itu biasa. Berapa keterima di iya, PTN. PTN. Yang 3 ini jarang dievaluasi nih. Iya. Ini iman anak kita ini gimana setelah lulus 3 tahun ini? Ini meningkat nggak? Iya. Ketakwaannya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Yang 3 ini jarang. Nah, itulah makanya pada waktu itu kita concern ke sana sehingga religiositas harus diimplementasikan secara real, secara nyata. Makanya dulu Bapak bangunin tahajud, kemudian sholat duha, iya, sholat duha, kemudian juga untuk tadarus dan menghafal juz 30. Iya. Dan alhamdulillah Bapak kemarin di Seman 2 Cikarang Pusat Januari tanggal 10 Bapak pimpin langsung di ruang guru untuk menghafal juz 30. Semua guru nih. Semua guru, sebelum Pak. masuk ke kelas, semua guru. Masya Allah. Jadi jam 7 tepat tuh anak-anak tadarus di kelas sendiri. Iya. Guru-guru Bapak pimpin menghafal juz 30. Iya. Dan bulan November semuanya alhamdulillah hafal juz 30. Semuanya. Bapak Ibu gurunya. Masya Allah. 11 bulan. Iya. Ya maklum sudah sepuh. Iya, Kalau anak-anak mungkin 6 bulan, 5 Iya. bulan udah selesai itu karena cuma 36 surah. Iya. An-Naba sampai An-Nas itu 36 surah. Iya. Dan itu kalau satu hari itu 3 ayat, Bapak sudah hitung itu. Itu 5 bulan sudah selesai, sudah hafal. 3 ayat itu setiap hari, 3 ayat itu. Iya, iya. Itu 5 bulan sudah hafal juz 30. Masya Allah. Semoga bisa diterapkan di sini ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi semuanya juga bisa hafal juz 30. Betul. Jadi mengapa Bapak dulu Bapak Ibu guru, agar Bapak Ibu guru pun nanti mempunyai kepercayaan diri. Iya. Artinya kita menyuruh ke siswa, kita sendiri sudah hafal gitu. Betul, Nah, betul. sehingga ini memotivasi siswa. Oh Iya. ya Bapak Ibu guru kita juga hafal juz 30. Iya. Nah, Masa itu. kita enggak gitu. Itu. Alhamdulillah. Dan nanti di sini juga Bapak Ibu gurunya juga hafal juz 30. Amin, Pak. Semoga ya Pak. Iya, betul. Nah, berbicara soal guru dan tenaga kerja ya Iya. Pak, saya masih ingat sebenarnya. Wah, kalau ngomongin ini saya sedih. Saya masih ingat, aduh Pak, di salah satu rapat dinas di SMA 2, Bapak pernah berkata bahwasannya suatu saat seluruh guru di sini tuh akan jadi, akan jadi ASN gitu. Dan alhamdulillah Pak, doa Bapak, saya sedih. Alhamdulillah. Doa Bapak terijabah. Siap. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih gitu Pak. Sama-sama Ibu. Kami juga kebanggaan Bapak juga ini. Aduh, saya sedih Pak kalau gitu. Ya, kebanggaan Bapak juga ini. Nah, boleh disampaikan mungkin Pak pesan-pesan Bapak untuk kami gitu Iya. sebagai guru dan tenaga kerja yang di SMA Negeri 2 Lembang ini. Oke, masih untuk teman-teman semua ini Bapak Ibu guru,
juga untuk di bagian tenaga kependidikan. Ini ada staf TU, kemudian ada Caraka, ada security untuk semua warga. Ini Bapak berharap ini mudah-mudahan wabil khusus Bapak Ibu guru ini yang sudah P3K, Iya. kemudian ini patut disyukuri gitu. Alhamdulillah. Cuma harus tepat cara mensyukurinya itu. Nah, seperti apa bentuk syukur kita? Ini Bapak harapkan tentu dengan meningkatkan profesional kita sebagai pendidik. Nah, ini itu rasa implementasi bentuk rasa syukur. Jadi dengan P3K kinerjanya makin bagus. Oh Nah, iya ini betul. di Amin Pak. komitmennya makin bagus, Amin Pak. integritinya makin bagus. Siap, Nah, ini amin. bentuk syukur kita kepada Allah bahwa kita diberikan anugerah, kita semua sudah diangkat menjadi P3K. Nah, Iya. dan Bapak juga berharap insya Allah mudah-mudahan ke depan itu kayak Bapak masih punya keyakinan nanti P3K akan berubah menjadi ASN. Amin ya Itu Allah. Bapak punya keyakinan seperti itu karena kita kan di dunia pendidikan, kita Iya. tidak berhubungan dengan benda mati, kita mendidik anak-anak bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa. Jadi Bapak berharap mudah-mudahan nanti regulasi ke depan pemerintah ini, Bapak bermunajat setiap tahajud juga, mudah-mudahan nanti suatu saat P3K semuanya di ASN. Itu harapan Amin, Bapak itu, makasih harapan banyak. Bapak itu. Mungkin yang honorer juga, yang masih Betul, honorer Mas bisa Yondan mudah-mudahan diangkat. iya diangkat sebagai ASN. Iya. Mudah-mudahan Bu. Aduh. Terima kasih banyak Pak. Sama mungkin tadi kan dari guru sudah, dari Betul. tenaga kerjanya sudah. Ada pesan yang ingin disampaikan bagi siswa-siswi kami SMA Oke. Negeri 2 Lembang dari Oke. Bapak sebagai Oke. pendiri Iya. SMA Negeri 2 Lembang? Sekarang berapa jumlahnya nih Bu? Wah, Siswa. hampir 900-an ada Pak. Alhamdulillah. Kalau ditambah dengan kan sekarang ada SMA terbuka ya Pak. Kalau ditambah udah dengan sematernya SMA ya. terbuka mungkin hampir di 1.000. 1000. Alhamdulillah. Ini untuk anak-anak sekalian ini. Nah, ini siswa-siswi SMA 2 Lembang ini. Ini Bapak berpesan, ini kalian ini generasi ke berapa? Ke-6 ya. 6, Ke-6, betul. generasi ke-6. Nah, ini mudah-mudahan kalian ke depan ini bisa menjadi kebanggaan alma mater. Nah, ini pertahankan yang baik. Betul. Kemudian selain mempertahankan apa? Ditingkatkan. Nah, ini jangan stagnan. Kemudian yang kurang perbaiki. Nah, ini yang kurang perbaiki, yang belum ada tambahkan, diadakan. Ini siswa nanti tentu melalui OSIS atau melalui bidang-bidang unit kegiatan yang lain, ini selalu mengevaluasi diri, apa yang belum, nah ini silakan ditingkatkan, diadakan. Yang sudah, yang belum jalan dengan baik, tingkatkan, dievaluasi. Kemudian juga yang sudah baik, tingkatkan lagi. Jadi Bapak berharap sekali lagi dari awal Bapak membangun ini, Bapak berharap SEMAN 2 Lembang ke depan menjadi pilihan satu masyarakat. Bukan Amin. pilihan 2. Nah, ini harus menjadi semangat semua nih. Iya. Nah, jadi anak sekalian perlihatkan prestasi. Prestasi tidak harus selalu dalam bidang pengetahuan ya. Prestasi baik di bidang pengetahuan maupun di dalam keterampilan maupun ibadah. Oh, betul. Nah, ini kita gini anak sekalian. Mengapa orang rela menyekolahkan anaknya misalkan di Eko Pesantren, di Darut Tauhid, yang tuh setiap bulannya 2,5 juta tuh misalkan sampai ke sana ya, belum tahunannya yang besar. Bahkan ada yang lebih besar dari itu. Orang sekolah boarding school itu banyak orang tua yang rela dan tidak awal ya, tidak sayang begitu loh, menggunakan harta untuk mencari sekolah seperti itu. Yang dicari sebenarnya bukan apa, kalau kita tanya, bukan hanya sekedar mengejar pengetahuan, bukan. Ternyata nilai religiusnya itu. Jadi dia ingin mempunyai anak yang ibadahnya baik, selain baik juga benar. Ibadahnya yang baik benar, kemudian juga menjadi anak yang ahli saum juga, anak yang ahli tahfiz. Itu yang dicari ternyata itu alasannya. Sehingga kita kan tidak perlu keluar uang juta-juta di SEMAN 2 Lembang ini. Bahkan ada yang sampai puluhan. Nah, gitu. Jadi ini anak-anak sekalian menjadi motivasi kita. Jadi prestasi kita tidak hanya di bidang pengetahuan saja, tapi di bidang ibadah harus kita tunjukkan yang tidak kalahnya di prestasi bidang akhlakul karimah. Nah, ini. Karena bagaimanapun juga orang tua itu, harta terbesar orang tua itu bukan anak yang kaya raya, tapi anak yang soleh dan solehah. Karena nanti orang tua kita sudah nggak ada itu, harta kita nggak sampai ke kuburan. Coba nih, kita nggak ada, kalian jadi orang besar sukses, bawain emas 1 kilo ke kuburan, nggak nyampe. Nah ini, atau bawain Mercy, nggak nyampe, atau rumah. Tapi yang nyampe adalah doa anak yang soleh. Betul. Kalau nggak soleh, ya nggak nyampe doanya. Itu masalah di situ. Sehingga anak sekalian, Bapak sekali lagi, di SEMAN 2 Lembang ini anak sekalian,
program-program unggulan sekolah itu semata-mata agar mengantarkan kalian, selain kalian punya prestasi di bidang akademik, tapi kalian juga bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, yang Amin. nantinya selain menyelamatkan diri sendiri, bisa menyelamatkan orang Orang tua. tua. Nah, ini harapan Pak seperti itu. Dan kalau ini nanti sudah menjadi kultur sekolah kita dan dirasakan oleh masyarakat, Bapak yakin ke depan Seman 2 Lembang akan menjadi pilihan satu masyarakat di sekitar Lembang ini. Amin, Masya Allah. Amin, amin. Nah, kebetulan di tahun ini Iya. Pak SMA Negeri 2 Lembang itu telah menginjakan tahun ke-6. Tahun ke-6 ya, tahun ke-6, Masya Allah, alhamdulillah. dari awal Iya, Bapak betul, betul. merintis Iya, sampai iya, sekarang betul, SMA betul. Negeri 2 Lembang telah menjadi sekolah yang yang maju lah di bidang Betul, betul. religiusnya, Betul, dikenal dengan beasiswa umroh, betul, betul, betul. kemudian hafal tahfiz Tahfiz Quran itu Quran. hafal juz 30 dan lain sebagainya. Adakah pesan-pesan tertentu dari Bapak bagi SMA Negeri 2 Lembang ini di tahun ke-6 ini Pak khususnya? Iya, di tahun ke-6 ini masih remaja kalau ya, Iya. tahun 6 masih mau menginjak remaja. Iya, baru Tahun ke-6 berjalan. berjalan. Kalau usia sekolah kan mau SMP ini. Ya, itu. Nah, tapi begini jangan sampai ini dijadikan disikapi dengan yang kurang tepat ya. Kadang-kadang orang gitu, kita masih tidak. Justru kalau kita feedback melihat tarik sejarah ke belakang itu, zaman Rasulullah itu, justru yang di usia-usia remaja ini itu sudah mencapai prestasi tertinggi. Bahkan di zaman Rasul ada anak yang masih belasan tahun itu sudah menjadi panglima perang. Luar biasa nih. Nah, ini yang harus kita rubah paradigma kita. Jangan kita terbawa di idiom seperti itu ya. Ini masih muda, enggak. Tapi kita justru masih muda ini jadi pacu semangat ini. Nih, tunjukkan walaupun kita usia muda, tapi prestasi kita tidak muda. Nah, ini harus menjadi motivasi bersama ini. Karena kita merefleksi ke belakang. Ternyata zaman Rasulullah justru pemuda-pemuda ini yang sudah mulai menunjukkan prestasi yang luar biasa. Nah, ini nanti bisa dilihat dari sejarah ke belakang. Silakan nanti itu begitu luar biasanya pemuda-pemuda saat itu. Masih usia belasan itu sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ini harapan kami juga Seman 2 Lembang juga begitu. Seman 2 Lembang di usia masih remaja ini, tapi tunjukkan kalian bisa berprestasi lebih dari ekspektasi orang. Nah, ini kita boleh muda usia, tapi prestasi kita, ini harus sudah bisa lebih dari betul, lebih dari usia kita. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan sekali lagi. Selamat kepada SMA 2 yang sudah memasuki tahun ke-6 ini. Mudah-mudahan sekali lagi output atau alumni Seman 2 Lembang nanti ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Lembang, lebih khusus pada orang tuanya. Jadi kalian lulus dengan dibekali pengetahuan yang mumpuni, tetapi juga diiringi dengan akhlakul karimah dan ibadah yang bagus. Nah, ini insya Allah dengan kalian, ini yang selalu sering Bapak sampaikan, kejarlah dunia ini sebagai yang Rasulullah sampaikan ini, seolah kita nggak akan pernah mati. Betul. Ikmali dunia kanaka tak isu abadan, kata Rasulullah itu. Kejar dunia seolah kita nggak akan mati. Tapi ingat, wa amali akhiratika kanaka tamudu godan. Tapi kalau sudah masuk waktu ibadah, segerakan ibadah sekhusyuk mungkin, seolah-olah besok kita akan mati. Nah, ini jadi ini mengajarkan kita untuk hidup seimbang, balance, ada balance dalam hidup ini. Dunia harus kita cari, iya, sebagai seorang muslim harus kita harus meraih dunia, kita harus kaya, iya, karena untuk ibadah haji berapa ya? 50 juta. Udah mahal. Udah mahal ya, Pak. Cuma bedanya kita mengejar dunia bukan tujuan, tapi sarana untuk menggapai tujuan. Nah, tujuan kita apa? Nanti ya, tujuan kita yang alam yang abadi, abadan abada, yaitu alam akhirat. Jadi dunia kita kejar, ya harus orang muslim harus kaya, ya harus kaya, mau naik gaji 50 juta. Gimana kalau nggak kaya nih? Jadi ini harus kalian mudah-mudahan tahun ke-6 ini bisa menjadikan refleksi bersama, menjadi evaluasi bersama, baik siswa, Bapak Ibu guru, dan semua yang memegang stakeholder di sini. Ini kan ada komite juga ya. Nah, ini komite juga Bapak pesan, mudah-mudahan komite ke depan ini juga lebih lebih bisa menjadi supporting sekolah. Nah, ini sehingga apa-apa yang dibutuhkan sekolah ini bisa maksimal support dari komite,
karena Bapak lihat memang kita masih keterbatasan di ruang kelas ya. Ruang Betul, kelas Pak. masih kurang banyak. Mudah-mudahan nanti komite juga tidak bisa lebih optimal dalam mengusahakan penambahan jumlah ruang kelas. Kelas. Ini Bapak ke depan memang dari awal Bapak menginginkan Seman 2 Lembang nanti ini bisa 36 rombel nih. 12, Amin, 12, Pak. 12. Kenapa? Karena masih memungkinkan perluasan lahan. Nah, itu ini. Yang sebelah itu, Ya, Pak. kita masih bisa perluasan. Jadi ini mudah-mudahan nanti dengan Ibu Ernawati ya, Iya, Bu Erna, betul, Bu Erna. dengan Bu Erna nanti bisa nih Seman 2 Lembang bisa mendapatkan tambahan lahan begitu, Amin. ya, sehingga nanti bisa melengkapi prasarana. Iya. Kita prasarana olahraga harus lebih memadai, kemudian laboratorium. Sehingga nanti ruang podcastnya bisa 2 kali nih atau 3 kali Wah, nanti. amin, Pak. Lebih diluaskan lagi. Dan itu masih memungkinkan karena kita masih memungkinkan masih ada lahan. Jadi mudah-mudahan ini ke depan sekali lagi Seman 2 Lembang oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan Amin. dalam rangka untuk meningkatkan dan memajukan dalam mengembangkan pendidikan di Seman 2 Lembang. Lembang. Nah, begitu Ibu. Amin. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Retno. Nah, Masih. biasanya Pak, setiap podcast itu kita selalu ditutup dengan jargon SMA Negeri 2 Lembang atau slogan lah, yaitu adalah Future is Brighter. Oke, Nah, ya. tapi sebelum kita tutup nih Pak, Ratu juga pengen tahu, mungkin rekan-rekan SMA Negeri 2 Lembang juga ingin tahu, apa sih yang mendasari Bapak itu membuat slogan atau jargon Future is Brighter? Apakah ada makna tersendiri bagi Bapak gitu? Betul. Ini juga dulu sebetulnya bukan hanya Bapak sendiri ya, Oh, ini iya. inisiatif atau ide, artinya ini dulu juga dari teman-teman juga kita musyawarahkan waktu itu apa ya untuk anak-anak kita ke depan itu, karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin stagnan hidup ini. Nah, ini tidak mungkin ini. Jadi harus menuju ke hal yang lebih baik. Ke depan harus seperti itu. Karena kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, ini kata Rasulullah kita termasuk orang yang merugi ini. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin. Termasuk orang yang celaka nih. Jadi nggak ada kata lain, hari depan harus lebih baik. Nah, atas hadis inilah kita akhirnya membuat slogan atau moto ini, bahwa kita harus menyongsong hari depan lebih cerah, lebih gemilang, lebih baik. Itu future is brighter, lebih cemerlang, lebih sukses gitu ya. Jadi breakthrough itu dimaknai dalam yang luas. Nah, seperti itu. Jadi kita songsong masa depan atau menuju masa depan yang lebih gemilang, lebih baik lagi itu. Karena tidak boleh kata lain, tidak harus lebih baik. Seperti itu. Karena itu yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Itu yang mendasari mengapa kita mempunyai moto future is brighter. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya. Wah, Pak, ini sebuah kesempatan yang yang istilahnya ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya bisa mewawancarai Bapak pada acara podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih atas pengalaman dan juga pesan-pesannya terhadap kami, guru, baik siswa dan juga instansi yaitu SMA Negeri 2 Lembang sendiri. Terima kasih Pak. Sebelumnya kita tutup dulu mungkin dengan jargon kita. Sebelumnya juga Bapak tolong sampaikan salam Bapak kepada kepala sekolah. Maaf, akan saya sampaikan. Kebetulan nggak bisa bertemu hari ini, mudah-mudahan bisa bertemu lain kali. Amin. Kita tutup mungkin biasanya dipimpin oleh Bapak SMA Negeri 2 Lembang. Nah, kita bareng-bareng Future is Brighter. Oke, kita sama-sama sekali lagi kita harus semangat pagi-pagi. Seman 2 Lembang, Future is Brighter.